Di saat kasus COVID-19 mencatatkan penambahan drastis, rumah sakit yang menangani justru tengah kewalahan dalam hal penanganan. Mengambil kesimpulan, sekalipun masih ada penyebaran COVID di wilayah DKI Jakarta, namun penyebaran atau situasi di Jakarta cukup terkendali. Kondisi overkapasitas rumah sakit dialami langsung oleh salah satu dokter di salah satu rumah sakit kelas C di Cikupa, Tangerang yang kesulitan mencari rumah sakit rujukan bagi pasien. Sudah terhubung dengan Mata Najwa, Dr. Otiara Febrianisa Akbaria. Selamat malam, Dr. Otiara. Selamat malam, Mbak Nana. Dokter, jadi saya ingin tahu, dokter dan teman-teman di rumah sakit susah sekarang mau merujuk pasien COVID ke rumah sakit rujukan? Bisa dibilang seperti itu sih. Kita benar-benar kesulitan sekali untuk mencari rujukan. Karena kan memang di awal kita memang komit untuk tidak merawat pasien dengan terkonfirmasi. Jadi kita hanya sampai ke suspek saja. Kalau dulu bilangnya kita namanya PDP, Mbak Nana. Tapi sekarang sudah tidak bisa semuanya karena jumlahnya yang meningkat, jadi akhirnya terpaksa harus menangani juga, begitu dok? Iya, mau nggak mau sambil menunggu ada rumah sakit yang mau kita rujuk, ya kita kelola pasiennya. Gitu. Saya dapat informasi di rumah sakit Dr. Atiara bahkan sampai ada tenda. Iya, jadi ini sih sebenarnya sudah dari lama ya Mbak Nana ya, dari awal kita pandemi memang itu kebijakan dari rumah sakit kami memang mendirikan tenda untuk suspek kami gitu dulu kan PDP. Awalnya memang tenda tersebut tuh diperuntukkan untuk pasien-pasien yang kalau datang dengan gejala-gejala demam seperti itu awal-awal gitu. Jadi memang kami kan awalnya untuk memisahkan pasien umum dengan pasien yang bergejala seperti ke arah suspek gitu. Tapi sekarang tendanya akhirnya digunakan juga untuk pasien-pasien yang memang diduga kuat atau suspek COVID begitu ya dok? Awalnya tenda itu kalau kami gunakan sebagai darurat gitu loh Mbak Nana. Tapi karena makin kesini makin ramai pasien-pasien yang kami duga dengan suspek itu ya mau nggak mau itu kami gunakan gitu. Karena awal-awal itu hanya buat transit aja Mbak Nana sampai dapat rujukan gitu. Bisa digambarkan ke kami, jadi seberapa sulit sekarang? Apakah memang biasanya kalau merujuk itu dengan sehari dua hari dapat, tapi sekarang harus berhari-hari menunggu? Jadi perbedaannya seperti apa dok? Sebenarnya itu di awal pandemi sampai pertengahan lah ya, kalau nggak salah itu bulan Mei, Juni. Kami memang agak bisa dibilang lebih mudah lah dibanding akhir bulan kemarin sama awal bulan ini. Waktu dulu pertengahan pandemi itu sekitar Mei dan Juni itu kami bisa misalnya kedapatan pasien di shift malam, shift pagi kami bisa dapat rumah sakit rujukan yang kami tuju gitu langsung ACC kirim gitu loh Mbak Nana. Kalau sekarang? Kalau sekarang kami bisa lebih dari 2 hari gitu. Dan apa yang akhirnya harus dilakukan? Apalagi kalau pasiennya misalnya kondisinya harus segera mendapatkan penanganan spesifik begitu, sementara rumah sakit Dr. Atiara itu rumah sakit kelas C yang mungkin saja fasilitasnya tidak mencukupi, apa yang dilakukan dok? Kami sih memang dari awal kami dan teman-teman itu memang komitmen. Jadi setiap pasien memang yang datang ke kami akan maksimalkan kesehatannya gitu. Jadi dengan peralatan kami yang benar-benar ya tidak memadai lah ya untuk pasien-pasien suspek seperti itu, kami maksimalkan apapun yang kami punya, kami maksimalkan benar-benar semaksimal mungkin gitu. Pernah ada kasus atau ada situasi yang kondisi pasien kritis yang kemudian harus penanganannya akhirnya jumpalitan, boleh diceritakan ke kami dok? Sebenarnya memang di akhir-akhir bulan kemarin itu kami kebetulan banyak dapat pasien yang dengan gejala sedang sampai berat ya Mbak Nana ya. Itu ada beberapa pasien kami yang benar-benar komorbidnya benar-benar banyak banget dan memang sebenarnya butuh ventilator, tapi kami ya bagaimana
kami nggak bisa gitu, karena rumah sakit kami memang tidak menyediakan ventilator khusus yang untuk pasien-pasien dengan suspek gitu. Jadi ya mau tidak mau, memang kami ya semaksimal mungkin kami pasang alat bantu nafas, ya kami kami lakukan tindakan intubasi ya dengan alat yang kami punya gitu. Ya mau nggak mau gitu. Jadi apapun dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien begitu ya dok, walaupun kondisinya betul-betul sulit. Baik, saya ingin minta tanggapan Prof Wiku. Prof Wiku, ini gambaran ini di Tangerang begitu, tidak jauh dari ibu kota. Kita bisa bayangkan bagaimana di daerah-daerah lain. Bagaimana Prof Wiku? Ya, jadi memang di Jabodetabek ini kan penduduknya banyak sekali, dan ternyata memang yang di DKI ini pasiennya ternyata sekitar 30% berasal dari Bodetabek. Dan itu juga menjadi beban untuk DKI juga. Jadi sebenarnya beberapa daerah lainnya juga sudah ketersediaan tempat tidurnya khusus untuk ICU dan isolasi juga terbatas. Tetapi yang paling alarm itu adalah di DKI ini. Karena adanya daerah penyangga yang juga semuanya memerlukan fasilitas di DKI karena mereka juga bekerja di DKI juga gitu. Nah, kondisi ini yang harus kita kendalikan segera. Apa yang bisa dilakukan oleh rumah sakit swasta seperti yang tempat prakteknya Dr. Atiara yang kita berbincang malam ini, yang kemudian susah untuk merujuk sementara fasilitas di rumah sakitnya terbatas, apa yang bisa dilakukan, Prof? Ya, jadi sebenarnya dengan pasien-pasien yang dengan sedang dan ringan itu sebenarnya bisa dipindahkan ke rumah sakit Wisma Atlet sehingga lebih kosong, sehingga nanti rujukan dari tempat lain bisa masuk untuk yang berat, untuk masuk ke situ. Karena ini memang perlu redistribusi dari rumah sakit yang ada. Dan itu adalah manajemen di rumah sakitnya. Tapi kita harus rem di bagian depannya, yaitu masyarakatnya harus betul-betul berperilaku protokol kesehatan yang bagus, supaya nggak sampai ke sana. Rumah sakit nggak akan mampu untuk menangani sekian banyak orang kalau sakit di daerah Jabodetabek. Dan itu pun sudah kita lihat sekarang, rumah sakit banyak yang tidak mampu. Apakah memang seperti di rumah sakit yang Anda kelola, Dr. Ahmad, apakah memang akhirnya sekarang terpaksa rujukan pasien dari rumah sakit kecil lainnya itu memang tidak bisa tertampung? Tiap malam kami terima 30-50 rujukan. Dan yang kami bisa terima mungkin cuma 3 atau sampai 5 maksimal. Hanya 3? Iya, karena memang tidak ada tempat untuk itu. Kita mungkin punya ICU bisa kita kembangkan sampai 30 ventilator karena kita punya alatnya. Tapi kita nggak punya tenaganya. Itu masalah kita. Jadi maksudnya menyiapkan tenaga yang bisa dipegang ventilator, menyiapkan tenaga yang di ICU, khusus ICU segala macam itu kan nggak murah dan nggak gampang, nggak waktunya sebentar. Jadi kalau kita mau ekspansi besar-besaran ya nggak bisa dalam waktu 1-2 bulan. Itu mustahil. Dan Dr. Atiara, Anda mendengar berarti ya apapun kondisinya akan sulit sekarang untuk Anda dan teman-teman di rumah sakit yang saat ini praktek, dok. Karena tadi contohnya di rumah sakit UI saja setiap malam mendapatkan minta rujukan 30 yang bisa masuk cuma 3, dok. Apa yang sudah diantisipasi oleh Anda dan teman-teman di rumah sakit ini? Kalau dari rumah sakit kami sih ya mau nggak mau ya Mbak Nana ya. Karena memang kan pasien datang ke kami kan ya kami kelola, kami masukin. Tapi ya keterbatasan di ruangan kami aja, karena ya jujur ruangan kami itu awalnya kan awal-awal banget tidak punya isolasi. Maksud di sini tidak punya isolasi itu hanya isolasi yang kalau dulu tuh untuk pasien-pasien dengan ulcus decubitus atau dengan TB gitu. Tapi sekarang kami sih dari manajemen kami sih membuka bangsal khusus yang darurat gitu. Tapi kita namakan itu bangsal isolasi. Tapi ya isolasi tersebut pun penuh gitu. Mau nggak mau ya udah kita buka lagi di bawah untuk isolasi IGD itu juga penuh, dan tenda yang tadi Mbak Nana bilang itu juga ya penuh juga gitu, bahkan sampai ya mengalir ke IGD gitu. Saya tidak bisa membayangkan betapa berat perjuangan Dr. Otiara dan teman-teman. Terima kasih sudah berbagi dengan Mata Najwa. Selamat berjuang, dok. Iya, terima kasih Mbak Nana. Kami akan kembali, siap-siap rem darurat akan kami bahas setelah pariwara. Tetap di sini.